Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku semua di mana saja berada, wabil khusus di wilayah daerah Solo Utara, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Kita tidak bisa menghitung jumlah nikmat berapa, dan kita tidak akan menghitung. Tugas kita adalah bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kamu bersyukur, Allah ridho pada kalian. Kalau kamu bersyukur, Allah menambah. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa pada kalian jika kamu bersyukur dan beriman. Tidak ada ungkapan yang lebih besar, lebih indah kecuali ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas nikmat Allah yang diberikan pada kita semua. Saudaraku semuanya, hidayah yang Allah berikan kepada kita tidaklah diberikan pada setiap orang, tapi yakhtasu bi rahmatihi may yasha. Allah memilih, mengkhususkan rahmatnya Allah berupa keimanan hanya orang-orang yang dikehendaki. Artinya orang-orang yang dicintainya. Kalau kita melihat dari beberapa contoh-contoh yang dikisahkan di dalam kitab suci Al-Quran, betapa seakan-akan kayak tidak mungkin seorang anak Rasul, seorang istri Nabi, pamannya Nabi, tetapi tidak diberi keimanan. Maka sekali lagi, dengan keimanan ini, kita supaya bersyukur kepada Allah. Dengan dibuktikan di mana saja, kapan saja, dalam keadaan bagaimanapun juga, kita supaya tetap istiqomah di dalam beriman kepada Allah, di dalam ibadah kepada Allah. Kita segalanya di dunia ini serba dibatasi, serba ada batasan-batasan yang dilakukan, tidak bisa kekal. Dan yang sudah terjadi menjadi pengalaman bagi kita semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas akan merasakan mati. Kita sudah banyak menyaksikan kematian-kematian saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Untuk itu, walaupun kondisi seperti apapun, marilah kita tetap konsisten, eksis di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Yang pertama, kita tetap sebagai hamba Allah ini mengaji Quran hadis. Kita kaji yang semua isinya adalah syariat, hukum-hukum, cara-cara kita beribadah, dan batasan-batasan amalan-amalan yang mendapat pahala, serta batasan-batasan amalan yang menjadikan kita dosa. Al-Quran adalah sumber ilmu, sumber kefahaman kita, sumber cara-cara kita beribadah kepada Allah. Kemudian kita tetap harus mengamalkan apa-apa yang telah kita kaji, semampu kita. Kita di dalam Al-Quran mendengarkan ayat Aqimus sholah wa atuz zakah. Kerjakanlah sholat, tetapilah sholat, tegakkan sholat,
bayarlah zakat. Kita harus bisa melaksanakan. Kemudian amalan-amalan yang kita lakukan selain harus seperti apa yang telah ada di dalam Quran dan Sunnah, amalan-amalan kita harus disertai ikhlas, ridho, bahwa semata-mata kita mengamalkan hanya kepingin mendapatkan pahala. Tidak ada niat-niat yang lain. Kadang-kadang kita merenung betapa susah payah, kadang-kadang kita sudah mengamalkan sesuatu. Ternyata hati kita tidak bisa mukhlis semata-mata mencari pahala. Selain itu justru tidak akan mendapat pahala, tapi sebaliknya kalau terjadi syirik, karena sum'ah, riya, liwairillah, na'udzubillah min dzalik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selagi kita masih musyrik, maka tidak akan ada ampunan dosa-dosa kita. Kemudian kita juga harus tetap melaksanakan pembelaan kepada agamanya Allah agar semuanya berjalan dengan lancar, yaitu bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan tenaga kita sekalian. Walaupun kondisi seperti apa, bagaimana kita bisa melaksanakan sedekah fi sabilillah? Justru dengan kondisi kita kekurangan, ada cobaan, ada musibah, bagaimana kita bisa berupaya memperbanyak sedekah? Percayalah, sedekah adalah melaksanakan perintah Allah Rasul. Tidak mungkin orang yang menunaikan sedekah kemudian justru akan diberikan suatu kemiskinan, kekurangan. Itu tidak mungkin. Ya, selain sedekah itu setiap satu biji dilipatkan 7 kali dan 7 uli, dan setiap uli ada 100 biji sehingga menjadi 700 lipatan. Selain itu masih banyak janji-janji Allah yang akan diberikan kepada kita ketika kita menjadi orang-orang yang senang membela. Yang pertama, yansurkum, Allah akan menolong kita semua. Di dunia ini Allah akan menolong kita semuanya. Artinya segala sesuatu yang menjadi cita-cita kita atau harapan kita, atau sesuatu yang menimpa pada kita, maka Allah akan memberikan pertolongan pada kita di dunianya. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan menetapkan keimanan pada diri kita. Ini yang sangat mahal harganya. Dengan jaminan keimanan yang Allah berikan kepada kita, ini adalah suatu hal yang memang harus kita minta kepada Allah. Bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Bagaimana kita sholat, kita berusaha ya selalu dalam garis-garis di jalan Allah. Itu kita minta dengan sabar dan sholat. Bisabri wassalah. Jadi Allah berfirman wasta'inu bisabri wassalah, itu utamanya minta tolong kepada Allah agar kita ini dijauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa, haram-haram, riba-riba, bid'ah, syirik, khurafat, takhayul, bisa beribadah dengan murni karena Allah, istiqomah dalam keimanan, itu yang pertama. Bisa menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, jauh dari bid'ah, syirik, khurafat, takhayul. Kemudian amalan kita bisa murni, semangat ibadah, itu yang pertama. Yang kedua, wasta'inu bisabri wassalah, juga bisa dilaksanakan untuk minta pertolongan urusan keduniawian. Ya, urusan keduniawian. Nah, sehingga dengan kita banyak sedekah, maka selain janjinya Allah akan menolong di dunia, wa yutsabbit aqdamakum, kita akan ditetapkan keimanan kita. Ayat yang lain, wa ukhra tuhibbunahan nasrum minallah wa fathun qarib.
nasr minallah. Ya, di dunia kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Itu karena kita banyak sedekah. Saudaraku semuanya, bagaimana kita ini bisa menitipkan, mempunyai tabungan selain amalan-amalan yang kita lakukan dengan fisik, ya, seperti zikir, sholat, baca Quran, berdoa, sholat malam. Tapi juga ada penitipan atau tabungan yang berupa harta benda. Karena harta benda yang kita titipkan di dalam sabilillah atau kita sedekahkan kepada yang berhak, fakir, miskin, yatim mungkin, itu yang akan menjadi milik kita selama-lamanya. Jadi penitipan harta kita kepada Allah yang akan kita nikmati besok setelah kita mati, ya yang kita titipkan di sabilillah itu, yang akan kita miliki selama-lamanya. Kita sudah sering diingatkan ketika kita mengaji bahwa harta kita adalah ya harta yang telah kita sedekahkan. Tambahnya yang setelah kita makan sendiri dan pakaian yang sampai dipakai dan rusak itu aja. Tapi yang bermanfaat bagi kita yang selama-lamanya yang kita titipkan di sabilillah. Itu akan menjadi milik kita selama-lamanya, tidak ada yang bisa mengambil. Ya. Yang penting tidak diikuti dengan manna wa adha. Dengan undat-undat atau kata-kata yang menyakitkan. Ya, kalau saya tidak sedekah ini apa bisa terjadi seperti ini. Wah, kamu kalau tidak tak kasih sudah mati kemarin-kemarin. Kata-kata yang menyakitkan dan juga mana undat-undat. Jangan diikuti itu. Ya, kalau kita sedekah tidak akan ada undat-undat atau kata-kata yang jelek, ya, akan diterima oleh Allah, dilipat gandakan ila masya Allah. Kita jumpai di hari akhirat menjadi milik kita. Sedangkan hidup yang sebenarnya adalah hidup setelah di akhirat nanti. Hidup di dunia ini hidup yang merupakan ujian, cobaan. Kita sudah faham, sudah sering dijelas-jelaskan. Yang lebih penting bukan kita hanya mengerti, tapi kita ambil hikmah betapa Ar-Rahman Ar-Rahim Allah, dan betapa syukur kita ada yang menunjukkan, ada yang memberikan penjelasan tentang ayat-ayat Allah dengan gamblang, dengan cara musnad, mutasil, mangkul. Luar biasa diterangkan satu ayat demi satu ayat. Ya, bahwa kita hidup ini adalah hanya sebagai ujian, cobaan. Cobaan-cobaannya termasuk ya kita diperintahkan sedekah. Ya, kita diperintahkan sedekah. Sesuatu yang di dunia ini sekiranya mendapat pahala yang sangat besar, memang berat dilakukan biasanya. Ya, karena Allah juga berfirman, lan tanalu birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Tidak akan diterima kebaikan kamu sekalian kalau kamu tidak menginfakkan apa yang kamu cintai. Ya, sementara kita semua nggak ada yang tidak cinta dengan harta benda kita, uang kita. Semua pasti cinta. Ya, termasuk sedekah pakaian pun sebetulnya yang lebih akan diterima Allah adalah pakaian-pakaian yang masih bagus yang kita cintai. Jadi sedekah itu bukan sesuatu yang sudah tidak kita pakai, tidak kita butuhkan. Baru diberikan, bukan begitu. Ya, tapi justru sebenarnya kita sangat membutuhkan. Tapi kita lebih senang mencari ridho Allah untuk di akhir nanti. Sebetulnya sangat butuhkan di dunia ini, tapi bisa menahan. Ini sasaran harsabilah membutuhkan. Biar Allah nanti cinta kepada saya, dan saya yakin yang saya sedekahkan diberi pahala berlipat ganda di dunianya, pasti saya akan ditolong. Jadi sedekah itu mempunyai panah dua. Panah yang pertama menjadi tabungan di akhirat selama-lamanya dan lipat gandakan, ya, ila masya Allah. Panah yang kedua untuk di dunia. Arah di dunia kita akan ditolong, kita akan dimudahkan. Nah, jadi orang iman itu untungnya untung, ruginya untung. Kalaupun secara hitungan kita sedekah itu rugi, tapi sebenarnya untung. Selain Allah itu ridho kepada orang yang senang sedekah, diberi pahala yang besar, di dunia ditolong.
Dan kalau sudah Allah itu ridho kepada kita, doa kita mustajab. Doa kita dikabulkan sama Allah. Sehingga apa-apa yang ada pada diri kita, keinginan-keinginan, atau ya keluhan-keluhan apa, ya ketika kita senang sedekah maka utarakan kepada Allah. Utarakan kepada Allah. Ya. Dibarengi dengan sholat, sabar. Kemudian juga ada shotah kursi, saya menganjurkan kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin di rumah atau di tempat Bapak atau milik secara pribadi, bagi Bapak Ibu kurang bermanfaat. Tapi mungkin kalau diserahkan disabilillah bermanfaat. Oh, itu terlebih itu, sangat menguntungkan. Yang pertama, kenapa kita menyimpan sesuatu yang kurang bermanfaat bagi kita? Padahal kalau kita serahkan ke sabilillah, ada manfaatnya, ya, ada barokahnya, dibutuhkan. Ya, sabilillah membutuhkan sesuatu. Ya, katakan sabilillah membutuhkan garji dari besi, garji kayu dari besi. Di tempat Bapak nggak ada gunanya itu. Semuanya serba stainless bangunannya rumah. Dan semua serba dari beton. Nggak mungkin gergaji besi itu dipakai. Lantas disabilillah banyak peralatan-peralatan sabilillah yang memerlukan garji dari garji kayu. Lantas Bapak Ibu sekalian, ini senjata kurang bermanfaat di rumah. Serahkan ke sabilillah biar dapat pahala. Sabilillah membutuhkan. Itu bukan berarti sedekah sesuatu yang tidak disenangi, tapi sedekah sesuatu yang sebenarnya ya memang kurang ada manfaat ketika dipegang, tapi bermanfaat untuk sabilillah atau bermanfaat untuk orang lain. Di tempat Bapak Ibu yang dimiliki mungkin di rumah itu tidak ada manfaatnya apa-apa, tapi orang lain mungkin bermanfaat. Segera aja diserahkan itu. Buat apa ditampung yang tidak ada gunanya? Dan itu tidak mungkin akan Bapak Ibu ikutkan ketika meninggal. Kalau kayak kita meninggal pasti ditinggalkan. Ya, jadi jangan sampai kita ini punya sesuatu yang nggak ada gunanya. Mubadzir bahasa saya. Mubadzir. Ya, di samping di rumah juga bikin kotor, tidak ada manfaatnya. Dan kalau diberikan menjadi pahala yang besar. Ya kita milih yang lebih menguntungkan. Sedekah. Ya. Dan Bapak Ibu kalau betul-betul yakin ya dengan sedekah itu. Saya pernah mencontohkan orang yang hanya punya uang 3 juta ya yang mestinya untuk kontrak rumah diserahkan ke sabilillah. Dia yakin dengan semua uang yang diserahkan ke sabilillah Allah akan memberikan pertolongan lebih besar. Ya, terbukti dia mendapatkan tukar yang luar biasa. Yang tadinya rumahnya kontrak bisa beli rumah. Yang tadinya dia hutang-hutang dia malah menghutangkan uang. Karena dia merendahkan diri. Saya ingin mendapat pertolongan Allah karena saya sangat ingin mendapatkan pertolongan itu. Saya tidak mampu, rezeki saya segini, keluarga segini. Saya kepingin Allah memberikan tukar yang lebih banyak, memudahkan pada saya. Harta saya sedekahkan kepada Allah. Ini keyakinan yang luar biasa. Dia mengharapkan dengan banyak sedekah Allah menolongnya. Memang janjinya seperti itu. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Saudaraku semua, kita jangan berandai-andai tidak mungkin. Kalau Allah itu menghendaki segalanya mungkin. Kita sudah diingatkan, besok akan terjadi suatu masa orang sedekah tidak ada yang mau menerima. Alasannya apa? Semua sudah kaya, semua sudah mampu, dan juga tempat-tempat sabilillah sudah tidak membutuhkan karena sudah banyak yang kepingin atau banyak yang memberikan fasilitas cukup tanpa minta-minta sedekah. Wah, itu masih lama. Jangan berkata demikian. Siapa dulu yang mengira bahwa tiba-tiba Baitullah tidak boleh untuk tawaf, tiba-tiba umroh ditutup, tiba-tiba haji ditutup, tiba-tiba kita tidak boleh kemana-mana. Dulu siapa yang punya prasangka seperti itu? Maka gunakan 5 sebelum 5 harus kita manfaatkan. Ya, mampu sebelum
miskin, kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, longgar sebelum sempit. Ini faktanya benar. Bahwa kita harus bisa memanfaatkan selagi kita masih bisa, ayo kita menjadi orang yang sabiqun bil khairat. Berlomba-lomba dalam urusan sedekah fi sabilillah. Percayalah, lillahi ma fis samawati wal ard. Langit bumi milik Allah semua. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizquha. Semua makhluk di bumi ini adalah rezekinya Allah yang memberi. Enggak ada yang lain. Maka kita kalau rezeki yang banyak, kita tawakalnya kepada Allah. Dengan cara justru kita senang sedekah. Allah akan menurunkan kita yang lebih banyak. Di samping di akhirat kita akan mulia, di dunia pun akan mendapat pertolongan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, di dalam ibadah kepada Allah, meyakini firman dan sabda Rasulullah itu harus 100%, jangan ragu-ragu sama sekali. Kalau ada dalil mengatakan begini, yakinlah 100%, jangan sampai ragu-ragu. Ya, sehingga kita benar-benar mengamalkan itu dengan senang hati karena Allah mencari ridhonya pasti dunia akhirat. Dunia yang kita akan menjadi orang yang mulia. Di akhirat akan menjadi orang yang ahli surga. Saya kira itu yang kami sampaikan kepada Bapak sekalian. Dan jangan lupa selain kita juga senang sedekah, harus kita tetap menyelenggarakan, mendengarkan nasihat-nasihat terus, mendengarkan pengajian, dan jangan lupa taat kepada perintah Allah dan Rasul adalah merupakan kewajiban kita semua dengan benar-benar memurnikan agamanya Allah. Dengan benar-benar memurnikan agama Allah. Jadi kita ini maksud saya bentengi betul dalam urusan ibadah kepada Allah ini kita menjalankan mengaji, mengamalkan hasil ngaji kita, membagi-bagi harta kita untuk fisabilillah, sedekah pada fakir miskin, pada kebutuhan-kebutuhan sabilillah, masjid, pesantren, pondok, madrasah, sekolah. Ya, kemudian kita tertib mengikuti level-level pengajian yang telah ditentukan, taat pada Allah dan Rasul-Nya. Semua itu jangan sampai muspro. Harus betul-betul mukhlis lillah karena Allah. Hati kita ini harus betul-betul murni. Ini semata-mata saya ingin ridho Allah. Saya kepingin dijauhkan dari siksaan Allah. Saya kepingin mendapatkan surganya Allah. Saya tidak kepingin apa-apa. Ini sesuatu yang harus, tidak boleh tidak. Dan ini pantas selalu kita ingatkan karena apa? Sangat-sangat sayang ketika kita ini menjadi orang-orang yang senang sedekah. Tetapi sedekah yang ketika orang lain tahu, pengen dipuji, pengen dikatakan dermawan, ya, pengen dikatakan orang yang baik hati dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik, itu harus dijauhkan sejauh-jauhnya. Ya, bahkan pilih-pilih. Jangan sampai kalau kita sedekah, kalau ada orang banyak tahu, kira-kira bisa di orang lain, ini dia semangatnya luar biasa. Tetapi kalau sedekah sekiranya tidak banyak yang menyaksikan, dia ogah-ogah. Ini amalan yang tidak ada maknanya sama sekali. Tidaknya diterima. Tidak diterima kalau amalan kita sampai lighairillah, itu statusnya adalah syirik. Na'udzubillah min dzalik. Itu tidak hanya sedekah saja, tapi utamanya sedekah. Ini saya sampaikan saudara-saudara sekalian, semata-mata sedekah itu linafsih. Ya, man amila sholihan falinafsih. Untuk dirinya sendiri saja. Untuk dirinya sendiri. Jadi maksudnya untuk dirinya sendiri itu, amalan ini saya lakukan untuk pahala saya, untuk kemuliaan saya dan keluarga saya, untuk kemuliaan saya dan keluarga saya, untuk surga saya dan keluarga saya. Bukan untuk apa-apa. Bukan untuk sanjung, bukan untuk dikatakan dermawan, bukan apa-apa. Semata-mata mukhlis. Itu adalah perintah Allah, itu mencari pahala Allah, ya, agar kita benar-benar ibadah kita ini diterima semuanya, tidak hanya sedekah saja yang kita lakukan. Nah, dengan itu saudaraku semuanya, apa-apa yang kita lakukan bisa mentes, artinya yang kita amalkan benar-benar berhasil mendapatkan pahala Allah. Sehingga kita dijauhkan dari sifat syirik, karena syirik itu adalah akan menjadikan amalan kita tidak akan diterima semuanya.
Saudaraku semua, di mana saja berada, semoga dengan sedikit nasihat ini kita akan jadi orang-orang yang tetap istiqomah dalam ibadah kepada Allah, senang sodakoh, sodakoh baik yang sangat dibutuhkan oleh sabilillah, atau sodakoh sesuatu yang kita cintai, berupa uang, harta, dan lain-lain, juga manfaatkanlah. Bila mana di tempat Bapak Ibu atau memiliki sesuatu yang walaupun di rumah itu yang sekiranya kurang bermanfaat, tapi sabilillah membutuhkan, segera serahkan ke sabilillah agar menjadi pahala, tidak menjadi sampah, dan tidak menjadi kotoran yang tidak ada manfaat bagi keluarga kita semua. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah dan faham dengan apa yang kami sampaikan, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.